nyangkut, bukan nyangkut. Terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Mapolda Sumatera Utara, kami meminta agar aparat negara, kepolisian, kejaksaan mengusut tuntas para demonstran, tangkap mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu sampurasun. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah maba'dah. Memalukan sekali kita melihat aksi demo yang digelar oleh sekelompok masyarakat di depan kepolisian daerah Sumatera Utara. Memalukan karena apa? Materi demonya sama sekali tidak mencerminkan dilakukan oleh orang-orang yang beradab. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh orator maupun spanduk yang digelar sungguh sama sekali tidak mencerminkan dilakukan oleh orang yang berbudaya, orang yang mengerti hukum. Karena apa? Yang dilakukan sesuatu yang jelas melanggar hukum. Saya melihat ini keteledoran aparat keamanan. Karena apa? Dalam spanduk utamanya di situ ada kalimat, inilah orang yang ketika lahir tidak diazani tapi digonggong anjing sehingga ketika besar kembali menjadi anjing. Kurang lebih seperti itu. Kalimat ini tentu karena demo tersebut ditujukan kepada Gus Yakut, Menteri Agama, tentu ini kalimat yang sangat-sangat menista. Kalimat-kalimat yang sangat menistakan seorang Menteri Agama. Bahkan dalam spanduk itu juga tergambar seekor anjing yang kepalanya menggunakan kepala Gus Yakut, lengkap dengan pecinya. Sungguh sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Kalau mereka mengatakan bahwa itu adalah hak warga negara untuk bebas berekspresi, sebagaimana ketentuan di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, karena apa? Kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan ini dilindungi oleh undang-undang. Tetapi ada kewajiban bahwa kebebasan itu dilakukan tidak dengan melanggar hak orang lain. Yang mereka lakukan ini jelas melanggar hak seorang Gus Yakut Khalil Qomas yang notabene beliau adalah Menteri Agama. Dan saya kira polisi harus mengusut tuntas pelaku demo ini. Korlapnya harus dipanggil. Ini jelas memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 310 ayat 2 KUHP. Unsur-unsur pidana di dalam ketentuan pasal 310 KUHP ini sudah terpenuhi. Di dalam ayat 1 disebutkan, barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Ayat 2, kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Pasalnya jelas, unsurnya terpenuhi. Barang siapa? Mereka yang melakukan demonstrasi dengan menampilkan gambar dan tulisan yang itu menistakan seseorang. Unsur pertama. Yang kedua, dengan sengaja. Kesengajaan itu juga muncul karena itu pasti direncana, ada rapat-rapat, ada konsep yang membuat baliho, ada yang mencetak baliho, ada yang membawa. Ini unsur kesengajaan yang harus dibuktikan oleh penegak hukum. Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu. Mereka menuduh Menteri Agama menyamakan antara suara azan dengan gonggongan anjing. Ini tuduhan yang tidak bisa dibiarkan. Ini tuduhan yang mengada-ada, karena tidak ada secuil pun kalimat yang dikeluarkan oleh
Gus Yakut selaku Menteri Agama bahwa dia menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Termasuk dalam orasinya juga mengatakan Gus Yakut melarang azan. Ini harus diproses. Jangan seenaknya mereka melakukan itu. Unsur menuduh melakukan sesuatu perbuatan ini juga menurut kami terpenuhi. Kemudian dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan. Semua tahu, ada tulisan, ada gambar, ada spanduk, ada kalimat-kalimat, maka ini memenuhi syarat untuk diproses secara hukum. Bahwa pasal 310 KUHP itu merupakan delik aduan, tetapi ada pengecualian. Delik aduan absolut ini dikecualikan bagi pejabat negara. Artinya apa? Kejaksaan bisa melakukan tuntutan walaupun yang bersangkutan, yakni Gus Yakut, tidak membuat laporan polisi. Sudah, tunggu apa lagi? Ini aspek hukum daripada tindakan yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan umat Islam. Dan harap tahu, jelas sekali bahwa mereka adalah aktivis organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia. Peserta demo, kita lihat ini, mereka membawa atribut yang itu merupakan bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Ormas terlarang di Indonesia yang sudah dibubarkan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Dan ada surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Jaksa Agung. Mereka membawa atribut HTI. Bahkan ada salah satu peserta, coba kita lihat, kita cari. Salah satu peserta di kepalanya juga membawa atribut yang itu merupakan atribut Hizbut Tahrir Indonesia. Ini keteledoran polisi, keteledoran Polda Sumatera Utara. Karena HTI adalah organisasi yang terlarang, yang tidak diakui oleh undang-undang, dia tidak memiliki izin operasi di Indonesia, tidak memiliki landasan undang-undang melakukan sesuatu di Indonesia. Maka kalau kita melihat kasus pada pembubaran FPI yang didasarkan pada surat keputusan bersama 7 menteri, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bahwa aparat hukum berwenang mengambil tindakan jika terdapat kegiatan yang menggunakan simbol atau atribut FPI sama seperti HTI. Dan kita melihat di aksi yang lain, di Palembang misalnya, para peserta demo juga menggunakan atribut FPI. Pecinya masih FPI, Front Pembela Islam. Bajunya, kaosnya, benderanya Front Persatuan Islam. Sama. Aparat kepolisian harus tegas. Kami minta kepada Bapak Kapolri untuk menegur Kapolda Sumatera Utara karena melakukan pembiaran seperti itu. Dan tidak bisa seorang melakukan tindakan-tindakan dengan dalih menyampaikan ekspresi, kemudian menghina, menistakan, mencemarkan nama baik seseorang, apalagi yang dicemarkan adalah pejabat negara. Maka sekali lagi, kalaupun tidak ada laporan kepolisian terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Mapolda Sumatera Utara, kami meminta agar aparat negara, kepolisian, kejaksaan mengusut tuntas para demonstran, tangkap mereka semua. Mari supaya lengkap kita saksikan video aksi demonstrasi mereka. Bahkan ada satu kalimat, mereka memplesetkan Gus Yakut dengan Gus Tohut. Tohut itu artinya setan, menyamakan Gus Yakut dengan setan. Ini juga sesuatu yang jelas-jelas menistakan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Benangnya namanya togut, bukan yakut. Bis, kibarkan bis. Apa?